Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya Simon Manik, partner dari Halim Santoso & Associate dalam sesi bijak atau bicara pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kini dampak penyebaran COVID-19 telah mempengaruhi semua aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun kehidupan masyarakat yang ada. Maka dengan menimbang hal tersebut, pemerintah mengeluarkan dasar hukum baru perihal dukungan masyarakat yang mau ikut andil dan membantu pemerintah dalam upaya memerangi wabah COVID-19 dalam bentuk peraturan pemerintah, tepatnya tertuang dalam PP nomor 29 tahun 2020. Adapun pengaturan pemerintah ini meliputi fasilitas pajak penghasilan, yaitu berupa yang pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto. Yang kedua, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang ketiga, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh sumber daya manusia di bidang kesehatan. Yang keempat, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Dan yang terakhir, yang kelima, pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Adapun jenis kegiatan yang bisa mendapatkan fasilitas PPh tersebut adalah yang pertama, terkait pengurangan penghasilan neto dalam hal WP dalam negeri, memproduksi alat kesehatan dan perbekalan keperluan rumah tangga atau PKRT dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Adapun alat kesehatan yang dimaksud meliputi masker bedah dan respirator jenis N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan regen diagnostic test untuk COVID-19. Lalu, yang dimaksud dengan PKRT meliputi antiseptik hand sanitizer dan disinfektan. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, bagi wajib pajak yang memberikan sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 kepada penyelenggara pengumpul sumbangan, maka dapat memperhitungkan sumbangan tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Akan tetapi, sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, dan diberikan kepada penyelenggara seperti BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau lembaga penyelenggara pengumpul sumbangan. Dan yang ketiga, mengenai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh SDM di bidang kesehatan. Manakala WPOP yang bertugas dalam pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, maupun yang mendapat penugasan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah, dapat diterima secara utuh karena dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 0% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah jenis tenaga di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat. Lalu yang dimaksud dengan tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaran jenazah, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya. Dan juga yang termasuk dengan atau ke dalam kelompok tenaga pendukung kesehatan antara lain ialah mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19. Nah, yang keempat mengenai penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Bagi wajib pajak yang menyewakan harta berupa tanah dan atau bangunan atau penggunaan harta lain selain dari tanah atau bangunan dalam rangka penanganan COVID-19 kepada pemerintah, maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0%, sehingga WP tersebut dapat menerima penghasilan secara utuh atau penuh. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam hal pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Bagi WP dalam negeri berbentuk PT dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu yang melakukan pembelian kembali sahamnya atau stock buyback, dalam artian WP mendapat surat persetujuan OJK atau pemerintah pusat, maka WP memenuhi persyaratan untuk memperoleh tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh badan yang berlaku. Pada dasarnya poin kelima ini adalah turunan peraturan pemerintah
peraturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Dengan kata lain, WP dapat memanfaatkan lagi fasilitas penurunan tarif sebesar 3% lebih rendah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam PP nomor 29 tahun 2020. Jadi jika dibuat perbandingan maka akan menjadi sebagai berikut. Tahun 2019 menggunakan tarif sebesar 25%. Lalu tahun 2020 sampai dengan 2021 menggunakan tarif 22%. Akan tetapi jika WP memenuhi syarat dalam PP 29 tahun 2020, maka tarif akan menjadi turun sebesar 19%. Dan untuk tahun 2022 menggunakan tarif 20% dan juga apabila memenuhi syarat PP 29 tahun 2020 juga dapat penurunan tarif sebesar 17%. Dan ketentuan tersebut terkandung maknanya dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Jungto pasal 10 dalam PP Nomor 29 Tahun 2020. Atas kelima fasilitas pajak penghasilan tersebut dapat dilakukan pemanfaatannya sejak atau dimulai dari tanggal 1 Maret 2020 hingga 30 September 2020. Kecuali poin nomor 5 dapat diperpanjang jika diperlukan. Misalnya jika BNPB memperpanjang status darurat COVID-19 melebihi 30 September 2020. Dan bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tertentu dalam peraturan pemerintah ini harus menyampaikan laporan secara online kepada Direktorat Jenderal Pajak. Demikian informasi yang dapat saya paparkan. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya yang lebih komprehensif dan masih berkenaan dengan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Kami akan sangat menghargai untuk kontribusi rekan dengan memberi saran atau kritik kepada kami. Dan mohon dukungan juga dari rekan untuk klik subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.